time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Kalau begini doanya nak. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini tidak hadir nak? Ibu. Nah, terus itu nak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu briefing ya nak. Three, two, one. Let's get started. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, ibu ingin mengulas minggu kemarin pembelajaran kita ya. Minggu kemarin kita membahas tentang teks observasi. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Apa? Teks laporan observasi merupakan teks yang mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan pengamatan terhadap suatu objek. Wah, bagus sekali. Nah, di dalam teks observasi ada tujuan. Di sini ada yang masih ingat tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, apa cara tujuannya dapat menyajikan informasi yang faktual dan tersusun secara sistematis dan berdasarkan. Nah, sekarang kan kita ada yang tahu struktur, ada yang tahu struktur teks LH itu ada berapa? Ada pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi kata. Bagus sekali ya ibu. Dan sekarang yang terakhir ada kaidah. Ada di sini yang masih ingat kaidah dari teks laporan hasil observasi. Apa? Kaidah kebahasaan adalah aturan penggunaan bahasa dalam menulis suatu teks. Wah, bagus. Jadi yang kata ibu masih ingat dengan materi minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang sekarang. Coba kalian amati dari gambar tersebut. Di gambar ini ada apa ya? Ada lalu jadi materi kita hari ini membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot sendiri menceritakan cerita singkat yang terdiri dari kata sindiran,
Anekdot adalah cerita singkat yang lucu atau menarik dan biasanya mengandung kritik, sindiran, atau pesan terhadap suatu keadaan. Dalam konteks budaya, anekdot dapat mengangkat kebiasaan, tradisi, cara berkomunikasi, atau fenomena sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi sama kan kayak tadi contoh sebelumnya, itu kan ya upacara ini termasuk tradisi di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan dari teks anekdot dibagi menjadi 4. Yang pertama dapat menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua menyampaikan kritik secara tidak langsung. Yang ketiga menyampaikan sindiran dengan cara yang lebih ringan. Yang keempat menyampaikan pesan tanpa merendahkan orang atau kelompok. Nah, di sini menghibur pembaca. Ketika kalian membaca sebuah cerita, kan di situ kalian merasa terhibur kan di dalam cerita itu menyenangkan, sedih, tawa. Selanjutnya di sini ada menyampaikan kritik. Menyampaikan kritik itu kayak kita mengkritik seseorang. Nah, contoh si Putri dikritik sama si Caca. Nah, si Putri itu kayak gini penampilan ini dan dia pakai lipstick. Nah, selanjutnya sindiran. Bagaimana kita menjadi seseorang. Nah, selanjutnya juga ada menyampaikan pesan tanpa merendahkan orang lain. Ketika kita menyampaikan pesan kepada seseorang, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Maka kita harus menyampaikan pesan itu dengan baik dan santun. Nah, selanjutnya ada struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot dibagi menjadi berapa nak? 3. Apa aja? Orientasi, komunikasi, evaluasi. Nah, di dalam orientasi ini pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan situasi. Nah, dari contoh ini ada di zaman digital. Suatu hari sebuah sekolah mengadakan kegiatan pengenalan budaya di daerah. Guru meminta para siswa membawa benda atau makanan tradisional dari masing-masing daerah. Di sini disebut dengan orientasi karena dia menjelaskan waktu, tempat, dan situasi. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Di situ dia munculnya masalah, kejadian unik atau hal yang tidak biasa. Nah, dari contoh
tadi kakak merendahkan seseorang atau kelompok. Nah, selanjutnya Putri. Wah, bagus Putri. Kebiasaan dan tradisi masyarakat. Bagian teks anekdot yang berisi pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan situasi disebut orientasi. Nah, bagus sekali kakak. Bagian komplikasi dalam teks anekdot berisi munculnya masalah atau kejadian ini. Evaluasi dalam teks anekdot berfungsi untuk memperjelas kritik atau sindiran. Kritik dalam teks anekdot sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun. Perhatikan penjelasan diri saudara. Sudah pahamkah tentang materi Nah, baik, di sini Ibu ingin kalian membentuk 4 kelompok ya. Nah, di sini Ibu punya LKM atau lembar kerja siswa. Di sini kalian amati gambar di dalam kertas ini. Setelah itu kalian jawab orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nah, Heran, jangan tidur. Boleh tidur Heran, kerja kelompok. Jangan cerita-cerita ya nak, kalian kerja kelompok, tidak bercerita.
Tidak ada yang bercerita, nak. Ya, Bu. Ya, Kak. Iya, Bu. Ya, Kak. Jangan bercerita ya. Mau baca nggak? Apaan tuh? Kok serem banget? Simak gambarnya. Jangan ada yang Kayaknya aneh banget. Ya. Kok makanannya begini? Nggak ada yang burger sama pizza. Mending main game aja deh. Untuk anak-anak sekarang. Analisis dari struktur teks anekdot berdasarkan gambar di atas. Yang pertama, struktur animasi. Isi teks. Beberapa anak dari generasi alfa diperlihatkan sedang melihat budaya dan tradisi daerah, seperti pakaian adat dan kesenian tradisional. Struktur komplikasi. Anak-anak tersebut tidak mengenal budaya tradisional. Mereka menganggap pakaian dan makanan tradisional aneh, serta lebih memilih bermain game daripada mempelajari budaya. Struktur evaluasi. Anekdot tersebut menyindir generasi muda yang mulai kurang mengenal dan menghargai budaya tradisional. Pesannya adalah generasi muda perlu mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Izin kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang mereka bacakan tadi, kita sebagai anak Gen Alpha, kita tidak boleh tidak mengenal budaya kita. Kan tadi dari orang yang membacakan, orang ini tidak mengenal budayanya. Orang ini lebih milih makanan daripada budayanya. Maka kita sebagai generasi muda, kita tidak boleh gitu. Kita harus tahu budaya kita, tradisi kita, upacara kita, apa aja saat hari tertentu dilakukan. Sudah paham, Nak? Paham, Bu. Kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan bermain game. Nah, sebelum itu Ibu spin dulu ya kelompok siapa yang masuk pertama.